pencemaran logam berat. Waktu presentasi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Penilai serta rekan-rekan inovatif yang kami banggakan. Indonesia sedang mengalami masa progresif, terutama pada sektor industri seperti yang tertuang pada Indonesia Emas 2045, di mana industri diharuskan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Kota Ciamis yang terletak di Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah sentra industri yang ada di Indonesia. Hal ini membawa fenomena dilematis pada sikap pragmatis antara dampak dan keuntungannya. Di tahun 2022, terdapat 21,35% dari 103 industri di Kota Cirebon belum melakukan upaya pengolahan limbah sesuai dengan undang-undang. 21.000 jiwa masyarakat Cirebon mengalami masalah pada bahan mereka akibat cemaran logam berat. Di sisi lain, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten tahun 2021, produksi kacang tanah mencapai 454 ton, namun yang baru dimanfaatkan hanya bijinya saja, sedangkan kulitnya dijual sebagai limbah pertanian. Di samping itu, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup setempat, volume sampah domestik yang dihasilkan perharinya mencapai angka 1.345,5 meter kubik. Dari data berbagai masalah tersebut, kami, tim PKN Riset Eksakta Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dengan Ketua Umum yang beranggotakan Marwita dan Arvin Apriyandi di bawah bimbingan langsung Ibu Nini Dwi Ayu Sisari SPD MSI dengan bangga mempersembahkan valorisasi limbah buah kacang tanah terkomposit asam umat dari sampah organik sebagai bioabsorben cemaran logam berat. Dewan Penilai yang terhormat, bioabsorben adalah material yang digunakan untuk menurunkan kadar logam berbahaya dengan memanfaatkan bahan baku dari alam yang ramah lingkungan. Seperti yang terlihat pada animasi bahwa logam berat akan terikat pada gugus karboksilat dari bioabsorben. Komponen bioabsorben yang dipilih dalam riset ini berasal dari karbon aktif kulit kacang tanah dan ekstrak asam umat dari sampah organik. Kedua bahan tersebut memiliki sifat penggerapan yang luas dan kapasitas penggerapan yang cukup tinggi karena memiliki gugus fungsional seperti COO-amin, O-fenolat, maupun OH-alkoholat, sehingga efektif untuk dijadikan sebagai absorben. Adapun tujuan dari riset ini seperti tertera pada layar presentasi. Target luaran dalam riset ini meliputi laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan prototipe bioabsorben. Kami melakukan riset ini secara blended, yaitu dari luring. Tahap pelaksanaan riset ini diawali dari preparasi sampel kulit kacang tanah sehingga menghasilkan karbon aktif dengan ukuran yang seragam. Selanjutnya dilakukan pembuatan kompos dari bahan sampah organik dan kotoran kuda. Kompos yang diperoleh kemudian diekstraksi dengan NaOH dan dimurnikan dengan HClHF untuk mendapatkan asam umat murni. Dilakukan uji kualitatif pada asam umat dengan dikarakterisasi menggunakan XRD dan FTIR. Berikutnya, yakni dibuat bioabsorben dengan mengkompositkan karbon aktif dan asam umat menggunakan pengaduk magnet selama 12 jam. Dilakukan uji morfologi komposit bioabsorben dengan menggunakan sel. Selanjutnya, untuk menguji kinerja bioabsorben dilakukan pada dua sampel, yakni limbah buatan yang berisi logam PB, Al dan Fe, serta sampel limbah nyata. Hasil pengujian karatan limbah sebelum dan sesudah proses penggerapan diuji dengan menggunakan SIB, sedangkan padatannya diuji dengan sel PDX. Hasil kualitas karbon aktif kulit kacang tanah didapatkan pada air sebesar 5% dan daya serap ionnya sebesar 24.890 mg per gram, di mana hasil tersebut telah memenuhi standar nasional Indonesia nomor 06/370/1995. Adapun hasil karakterisasi karbon aktif menggunakan FTIR mempunyai kita serapan pada panjang gelombang 3.458,37 cm/1 menunjukkan adanya gugus fungsi OH. Serapan pada 2.933,73 cm/1 menunjukkan adanya regangan CH alfati. Gugus C double bond O merupakan gugus H yang terdapat pada karbon aktif ditunjukkan pada panjang gelombang 1.606,70 cm/1. Fosfat yang
Karbon yang terikat pada fosfat organik sebagai hasil aktivasi H3PO4 ditunjukkan pada panjang gelombang 1292,31 cm/1. Hasil uji organoleptik kompos, yakni tekstur tidak berserat, berbau tanah, dan warna coklat kehitaman, di mana hasil tersebut telah memenuhi standar nasional Indonesia nomor 19/7030/2004. Hasil analisis asam humat menggunakan FPIR memiliki tingkat serapan OH pada panjang gelombang 3.525,88 cm/1. Terdapat struktur komponen aromatik untuk hidrat fluor C dan berbon O ditunjukkan pada panjang gelombang 1.705,07 cm/1. Hasil ini juga dikonfirmasi melalui faktogram sinar X yang dibandingkan dengan data GCPDS asam humat menghasilkan puncak-puncak karakteristik yang sama. Hasil uji morfologi permukaan sebelum dan sesudah proses penyerapan dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan perhitungan distribusi rata-rata diameter pori bioabsorben, didapatkan hasil 4.344 mikrometer. Ukuran diameter pori tersebut cukup besar untuk menyerap adsorban secara efisien. Setelah proses penyerapan, rongga pori bioabsorben tampak lebih penuh terisi oleh adsorban. Hal ini ditunjukkan oleh morfologi permukaan melalui titrasi pada perbesaran 500 kali. Dari hasil pengukuran distribusi rata diameter pori bioabsorben setelah penyerapan menunjukkan penurunan yaitu 1.216 mikrometer. Berikut grafik sesudah penyerapan dan tabel pengukuran dengan EDX. Komposisi unsur setelah proses penyerapan dapat teridentifikasi dengan kemunculan puncak spektrum Pb, Al, dan Fe berturut-turut dengan persentase kelimpahan atom sebesar 0,39%, 0,47%, dan 0,85%. Berikut tabel hasil pengujian kinerja bioabsorben. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil efisiensi penyerapan logam Pb dan Fe dalam riset ini relatif lebih besar dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Hasil penyerapan terbaik terdapat pada logam Pb dengan konsentrasi 1 ppm, yaitu 96,4978%, yang artinya sebesar 96,4978% dari massa total adsorban terjerap, atau yakni sebanyak 0,9203 mg per gram. Adapun untuk logam Fe, nilai efisiensinya relatif kecil dibandingkan dengan logam Pb dan Fe. Dalam riset ini, pengujian sampel nyata telah dilakukan pada perairan Ciwandan yang menghasilkan efisiensi penyerapan Pb, Al, dan Fe masing-masing 66,50%, 36,16%, dan 50,96%. Dalam riset kami dapat disimpulkan bahwa bioabsorben dari komposit karbon aktif kulit kacang tanah dan asam humat dari sampah organik memiliki efektivitas penyerapan yang baik untuk logam berat. Adapun potensi khusus dari riset ini yakni sebagai upaya dalam mengimplementasikan tujuan ke-12 SDGs sehingga dapat bermanfaat dalam menangani total cemaran dengan biomaterial ramah lingkungan, meningkatkan nilai guna sampah bagi masyarakat, berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan negara. Untuk rencana tahap berikutnya, kami akan menyelesaikan proses review artikel ilmiah yang sudah disubmit di jurnal ilmiah berkala sains dan terapan kimia tingkat 3. Ketercapaian luaran dalam riset ini yakni mencapai 90%, meliputi laporan kemajuan akun media sosial dengan nama @biocisnik.id, draft artikel ilmiah, serta prototipe bioabsorben. Berikut laporan pemakaian dana dengan total dana yang diperoleh dari dermawa dan perguruan tinggi dengan rincian penggunaan seperti yang tersaji pada layar presentasi. Berikut dokumentasi kegiatan baik secara luring maupun daring. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Dermawa dan Kemendikbudristek yang telah mendanai PKN riset ini, serta Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon yang telah mendukung kelancaran program ini. Dari limbah menumbuhkan inovasi, dengan limbah menghasilkan solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.